bahwa orang-orang ini keturunan Nuh berangkat ke timur dan menetap di tanah Sinear. Perhatikan ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Sekedar catatan, ada ayat-ayat Alkitab yang maksud saya terjemahan Alkitab yang tidak menerjemahkan ke sebelah timur, tapi menerjemahkan dari sebelah timur. Misalnya di dalam Basic Bible English diterjemahkan from the east, atau juga di ESV sama, from the east. Tapi John Davis mengatakan terjemahan yang benar harusnya ke timur, bukan dari timur, mengingat posisi mereka sebelumnya itu ada di daerah Ararat. Berdasarkan Kejadian 8 ayat 4, setelah Nuh dan batrahnya terkandas di Ararat, posisi mereka ada di Ararat. Nah, tentang timur, Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa di dalam budaya Timur Tengah, timur sendiri itu adalah lambang keabadian. Itulah sebabnya Bait Allah menghadap ke timur. Taman Eden ada di timur. Yeskiel berkata, dari timur terbit kemuliaan Tuhan. Bahkan Yesus disebut sebagai bintang timur. Jadi dikatakan bahwa orang-orang itu pergi ke timur, artinya mereka sedang mencari keabadian. Itu menurut Pak Bambang Nursena. Tapi saya tidak setuju dengan penafsiran itu, karena menurut saya kata timur di sini itu bukan bermakna simbolik, bukan bermakna kiasan. Itu harus diartikan secara harfiah. Jadi timur di sini memang menuju kepada suatu arah dari posisi mereka. Timur di sini pasti adalah sebelah timur dari wilayah Ararat, di mana mereka mendarat setelah berada di Batra sekian lama. Batra terkandas, Kejadian 8 ayat 4. Dan dalam ayat yang kedua itu disebut bahwa mereka pergi ke tanah Sinear. Jadi kalau saudara melihat gambar ini, itu ada gambar, saudara perhatikan titik di sana, yaitu titik Gunung Ararat di mana Batra Nuh itu terkandas. Lalu mereka menuju ke sebelah timur Ararat. Tadi dikatakan bahwa mereka menjumpai atau mereka pergi ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Nah, saudara-saudara, dari letak geografis sebelah timur Ararat itu memang Sinear. Dan Sinear itu di mana? Sinear itu ada di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia itu adalah daerah di mana di kemudian hari Babel berada. Perhatikan dalam Wycliffe Bible Commentary, orang Ibrani memakai nama Sinear yang pada mulanya merupakan wilayah di Mesopotamia Utara untuk mengacu kepada seluruh wilayah Mesopotamia. Suku-suku yang mengembara bergerak dari wilayah pegunungan Ararat menuju tanah datar Babel yang subur. Nah, sekarang saudara perhatikan ya, mereka pergi ke Sinear ya. Pada minggu yang lalu saya sudah berkhotbah bahwa kerajaan Yehuda ditawan dan orang-orang Yehuda beserta perkakas-perkakas bait Allah itu dibawa ke Babel. Tapi coba saudara lihat keterangan Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagainya, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya dibawa ke tanah Sinear. Padahal dalam sejarah itu dibawa ke Babel, Babilonia. Itu berarti bahwa Sinear itu ada di Babilonia. Jadi boleh dipastikan tanah Sinear itu adalah kerajaan Babel yang posisi geografisnya di kerajaan Babel yang di kemudian hari. Karena itu di dalam Kejadian 11 ayat 2 versi Contemporary English Version diterjemahkan settled in Babylonia. Juga saudara, kata Sinear menurut Brown Driver Briggs Hebrew Divination, kata Sinear
berasal dari kata sinar. S-H-I-N-A-R. Sinar yang artinya adalah country of two rivers. Negeri dua sungai. Dan kelihatannya menuju pada dua sungai yang terkenal di Babylon, yakni sungai Tigris dan Efrat. Jadi boleh dipastikan sekali lagi, lokasi Menara Babel ini ada di wilayah Mesopotamia, di dekat sungai Tigris dan Efrat, dan itu berarti di sekitar wilayah Taman Eden. Dan Mesopotamia atau Babilonia zaman modern ini itu ada di negara Irak. Saudara lihat gambar ini. Kalau itu ada di negara Irak, maka kita bisa melihat bahwa Menara Babel itu ada di negara Irak. Karena itu di wilayah Sinear Mesopotamia, di mana Tigris dan Efrat itu ada di sana. Ingat, Tigris Efrat itu mengalir di dalam Taman Eden. Maka kita boleh memastikan juga bahwa Taman Eden itu ada di bumi, di negara Irak. Irak modern ini. Jadi Taman Eden itu bukan di surga. Itu ajaran agama lain. Ya, maka nanti Adam dan Hawa dibuang dari surga turun ke bumi. Tidak. Eden itu ada di bumi ini dan di wilayah Mesopotamia, Irak sekarang. Maka memang sudah ada upaya-upaya arkeologi di Irak untuk mencari lokasi Taman Eden. Tapi tidak mudah karena Tigris akan tinggal dilihat Tigris Efrat di mana pasti posisi Taman Eden. Tidak mudah. Kenapa? Karena ingat seluruh dunia pernah ditutupi air bah. Sehingga sungai-sungai pun kacau semua. Ya, dan siapa bisa memastikan bahwa Tigris Efrat sekarang lokasi persisnya itu tidak berubah dari zaman Adam dan Hawa. Karena itu tidak mudah, tapi kita bisa memastikan bahwa itu ada di wilayah Mesopotamia dan itu adalah Irak modern ini. Abraham berasal dari negeri Ur-Kasdim, wilayah Mesopotamia juga. Maka Abraham itu asli orang Irak. Ya. Sekarang Israel turunan Abraham orang Yahudi dari nama Yehuda. Tapi Abraham sendiri itu dari kampung halamannya Ur-Kasdim, wilayah Mesopotamia, maka dapat dipastikan Abraham itu sebenarnya adalah berasal dari Irak sekarang ini.